Pemirsa, warga negara Indonesia di luar negeri tentu punya cerita tersendiri saat harus berlebaran jauh dari tanah air. Nah, kita akan dengarkan salah satu kisahnya dari Abdi Azwar Sahi yang saat ini berada di Seoul, Korea Selatan. Annyeonghaseyo, Abdi. Halo, apa kabar? Halo, annyeonghaseyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, Naila dan juga pemirsa news lain. Minal aidin wal faizin juga buat Abdi, mohon maaf lahir batin. Oke Abdi, sebelum kita cerita lebih jauh mengenai suasana Idul Fitri Anda pertama ya di Korea, bisa diceritakan dulu Abdi sekarang lagi ada di mana sih? Kok di belakangnya banyak bunga bermekaran ini? Ya, Naila dan juga pemirsa, saat ini saya berada di Provinsi Gyeonggi, tepatnya di kota Gunpo. Saat ini tengah digelar adanya festival bunga Azalea Royal atau Azalea Royal Festival saat ini, karena saat ini di Korea sedang musim semi atau spring begitu. Saat ini dapat Anda lihat di belakang saya banyak sekali pengunjung khususnya warga Korea Selatan yang datang ke sini untuk menikmati bermekarnya bunga azalea. Karena memang untuk saat ini ataupun pekan ini saatnya bunga azalea bermekaran. Sebelumnya juga ada cherry blossom atau bunga sakura begitu, dan juga dilanjutkan dengan bunga tulip. Dan pekan ini khususnya saatnya bunga azalea ini bermekaran. Nah, bunga azalea ini juga menjadi salah satu ciri khas dari Korea Selatan sendiri, dan saat ini sudah cukup ramai dari pagi, siang hingga sore hari ini masih dipadati oleh sejumlah warga Korea Selatan. Naila. Oke, jadi sehabis menikmati momen Idul Fitri bisa langsung jalan-jalan ke sana ya. Oke, Abdi ceritain dong gimana momen Idul Fitri kamu. Kemarin aku sempat lihat nih di medsosnya kayaknya nih di KBRI ya Abdi kemarin itu. Iya, betul sekali. Kemarin kita semua khususnya warga Indonesia menggelar sholat Idul Fitri di KBRI Seoul. Kurang lebih sholatnya digelar sekitar pukul 8 pagi waktu Korea Selatan, dan memang untuk tahun ini pertama kalinya dilakukan kembali sholat Idul Fitri di KBRI pasca COVID-19. Namun untuk tahun ini memang pembatasan masih tetap dilakukan pembatasan, artinya hanya dibatasi untuk warga Indonesia yang ingin sholat Idul Fitri di KBRI sekitar kurang lebih 300 hingga 400 orang. Hal ini juga mengacu pada data kasus COVID-19 di Korea Selatan, Naila, yang ada penambahan sebanyak 13.000 kasus baru per tanggal 21 April hari Jumat kemarin. Sehingga inilah yang menjadi pertimbangan dari pihak KBRI Seoul dan juga dari pemerintah Korea Selatan untuk tidak menggelar sebuah acara yang menghadirkan massa dalam bentuk yang banyak begitu, sehingga pembatasan masih terus dilakukan. Namun hal itu tidak menghalangi semangat dari para warga Indonesia, khususnya mereka yang beragama Islam, untuk menggelar sholat Idul Fitri, karena tidak hanya di KBRI Seoul saja, Naila, namun ada juga masjid di kawasan Itaewon yang juga menggelar sholat Idul Fitri. Ini digelar oleh Korean Muslim Foundation atau KMF, yang juga sama-sama menggelar. Jadi tidak hanya di KBRI saja, namun juga di Itaewon. Naila. Ya, jadi masih terasa tidak Abdi suasana Idul Fitrinya di sana ketika Anda juga berkesempatan untuk mencicipi makanan khas Lebaran asal Indonesia. Seperti apa cerita-cerita Anda bertemu juga dengan warga negara Indonesia di sana? Ya betul, seru sekali. Memang momen yang paling ditunggu-tunggu saat Lebaran adalah makanannya. Nah, waktu kemarin di KBRI setelah sholat Idul Fitri dilanjutkan dengan halal bihalal, kemudian kita bersilaturahmi bersama dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan, Bapak Gandhi Sulistianto, beserta dengan para staf KBRI, dan juga bersilaturahmi dengan seluruh warga Indonesia yang merayakan Lebaran Idul Fitri di Korea Selatan. Ada beberapa makanan khas Indonesia yang tentunya disajikan. Saya melihat kemarin dan juga saya turut merasakan ada telur balado, kemudian ada opor ayam, dan juga rendang begitu, macam-macam yang disajikan, karena ini menjadi salah satu momen untuk mengobati kerinduan Lebaran di tanah air. Dan seru sekali karena akhirnya bisa berjumpa juga dengan seluruh warga Indonesia ataupun sebagian warga yang berdomisili ataupun tinggal, bekerja dan juga kuliah di Korea Selatan, Naila. Ya, jadi sepertinya adalah langkah yang tepat ya Anda kemarin berlebaran di sana, bertemu dengan warga Indonesia, mencicipi aneka makanan khas Nusantara. Abdi, tapi kalau dilihat-lihat ini kan momen pertama ya Lebaran di luar negeri, jauh dari keluarga. Gimana nih rasanya? Kangen nggak sama keluarga? Ya jujur kangen banget dengan keluarga, karena ini pertama kali Lebaran di negeri orang, di negeri ginseng begitu, di luar negeri. Pasti ada momen-momen kerinduan dengan keluarga, suasananya berbeda begitu dengan Lebaran di tanah air dan juga di Korea Selatan. Tapi
sudah teleponan dengan keluarga, silaturahmi, juga mengucapkan minal aidin wal faizin. Namun kalau berbicara soal Lebaran di Korea, ini sedikit ada tantangannya, Naila dan juga pemirsa, karena saat ini sedang musim semi, begitu artinya cuaca juga perlu penyesuaian, khususnya untuk saya pribadi yang orang Indonesia baru pertama kali tinggal di Korea Selatan. Penyesuaian cuaca ini cukup menantang begitu, apalagi puasa di Korea Selatan sendiri ini waktunya cukup panjang, kurang lebih 14 jam, hampir 15 jam. Kemarin saya merasakan langsung dengan cuaca yang fluktuatif begitu, kadang dingin, juga kadang mengarah ke hangat, tapi rata-rata memang masih di bawah 12 derajat Celcius, sehingga ini juga yang menjadi tantangan begitu. Tapi ya kurang lebih seru dan juga bisa kembali bersilaturahmi lewat telepon dan juga video call dengan keluarga yang ada di tanah air. Naila. Luar biasa, pasti kangen keluarga ya karena jauh dan juga kangen kerinduan kampung halaman. Tapi kalau Abdi sendiri melihatnya seperti apa nih kira-kira untuk menjawab tantangan-tantangan tadi yang Abdi katakan ya, berlebaran di Korea, ada perbedaan cuaca. Seperti apa lagi nih Abdi yang harus bisa diwaspadai oleh mereka yang berlebaran di sana? Ya pastinya persiapan diri ya untuk lebaran di negeri orang begitu, apalagi untuk negara-negara yang 4 musim gitu. Jadi kita harus lihat juga kalau mungkin di Jakarta atau di Indonesia dulu jarang banget ngelihat perakiraan cuaca, kalau di sini jadi lebih sering gitu. Oh hari ini kurang lebih akan turun sampai sekian derajat, tingginya hanya berapa, low-nya berapa kayak gitu. Dan lebih ke persiapan nutrisi sahurnya juga untuk puasa hampir 15 jam di sini, jadi kurang lebih tantangannya seperti itu. Kemudian dari sisi budaya juga ada sedikit culture shock begitu ya, ada yang membutuhkan penyesuaian-penyesuaian, tapi mungkin masih bisa disesuaikan dengan culture kita dari Indonesia, tidak begitu jauh berbeda. Dari sisi makanan juga masih, untuk saya pribadi masih nyambung. Kemudian untuk mengobati kerinduan dengan keluarga ya pasti bisa terus jalin komunikasi lewat telepon ataupun video call begitu. Yang pastinya keterbukaan yang bisa dilakukan di sini dengan perbedaan-perbedaan baru, lingkungan yang baru itu juga perlu dilakukan khususnya bagi orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Tidak hanya di Korea Selatan ya, namun di negara lain. Oke, Abdi terakhir tadi katanya sudah video call, telepon-teleponan sama keluarga. Kalau untuk teman-teman yang sekarang berada di Jakarta, mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan. Ya, untuk teman-teman dan juga keluarga yang lagi ada di Jakarta, saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kangen banget sebenarnya dengan teman-teman dan juga keluarga yang ada di Jakarta, tapi ya karena merantau dan juga harus bekerja di sini, jadi perasaan rindunya mungkin sedikit ditahan, bisa terobati sedikit dengan teleponan ataupun saling bertukar kabar begitu melalui media sosial. Karena kan sekarang sudah banyak sekali jaringan komunikasi ataupun sarana komunikasi yang bisa kita gunakan untuk menghubungi keluarga kita. Jadi ya harus bisa kuat-kuat tahan kerinduan dengan keluarga dan juga kerinduan dengan tanah air. Pastinya ini merupakan salah satu pengalaman hidup yang bisa jadi pelajaran juga. Abdi, saya tahu Anda udah melo, tapi tetap semangat tentunya ya karena harus bekerja di sana, dan juga salam untuk teman-teman dari warga negara Indonesia di Seoul, Korea. Terima kasih rekan Abdi Azwar Shahi melaporkan dari Seoul, Korea Selatan.